teman-teman, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sedang tren sekarang untuk kita bisa bilang viral. Baik ya, kita akan membahas tentang konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau biasa disingkat CEDAW. Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Teman-teman, konvensi ini mendefinisikan hak asasi perempuan sebagai hak manusia. Ingat, sebagai hak manusia. Dan menetapkan norma-norma dan standar-standar kewajiban negara dalam menghapuskan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Beberapa hal yang diatur dalam konvensi CEDAW ini, diantaranya negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik. Teman-teman, kita melihat negara kita sendiri, negara Indonesia. Negara Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tepatnya pada tanggal 24 Juli 1984. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah instrumen internasional. Konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB dan konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 3 September tahun 1981 setelah diratifikasi oleh sejumlah negara anggota CEDAW, sering disebut sebagai Piagam Internasional Hak-Hak Perempuan. Oke, baik teman-teman, kita akan melihat lebih jauh ya tentang pokok-pokok utama dalam konvensi CEDAW ini. Kita bahas yang pertama yang terkait dengan definisi diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW memberikan definisi jelas tentang diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan atau perlakuan atau pengucilan atau pembatasan yang merugikan perempuan dan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, kewajiban negara pihak. Negara-negara yang meratifikasi CEDAW memiliki kewajiban untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum nasional mereka. Di dunia pendidikan, di sini tertera bahwa negara harus memberikan akses pendidikan yang setara dan bebas dari diskriminasi gender. Di bidang kesehatan, di sini menjamin akses setara terhadap pelayanan kesehatan. Di bidang politik dan pengambilan keputusan, perempuan harus memiliki partisipasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. CEDAW memberikan perhatian khusus pada kekerasan berbasis gender yang seringkali menimpa perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sobat, kita tahu bahwa KDRT ini ya seringkali terjadi dan korbannya itu seringkali terhadap perempuan. Nah, dalam konvensi ini ya, memberikan perhatian khusus ya, kepada kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Oke, baik. Kita bertanya, bagaimana peran negara dalam implementasi CEDAW? Setelah meratifikasi CEDAW, negara-negara anggota
memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkala kepada Komite SIDO tentang langkah-langkah yang mereka ambil dalam mengimplementasi ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini. Komite SIDO adalah badan yang terdiri dari para ahli yang bertugas memonitor pelaksanaan SIDO oleh negara pihak. Negara harus menyampaikan laporan setiap 4 tahun mengenai proses, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pentingnya aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kita ngomong soal tradisi, ya. Di Manggarai sendiri bahwa bentuk diskriminasi terhadap perempuan sangatlah terkenal, ya. Kalau kita lihat dari konteks orang Manggarai, ya, pada umumnya itu bahwa ada istilah bahwa kalau laki-laki orang dalam, kalau perempuan orang luar. Ini adalah bentuk diskriminasi. Dan menurut konvensi SIDO ini, praktik budaya atau tradisi seperti ini harus dihapuskan. Hak untuk mengambil keputusan reproduktif. Mengapa kita berbicara tentang hal ini? Konvensi ini juga menegaskan hak perempuan untuk mengontrol dan menentukan jumlah serta jarak kelahiran mereka, yang mencakup hak untuk mendapat pendidikan dan layanan reproduksi yang berkualitas.